resource planning atau enterprise resource program itu sekarang banyak banget dipakai sama perusahaan-perusahaan ERP ini. Jadi kayak dia tuh program atau software yang dipakai untuk perusahaan supaya dia bisa mengelola dari sisi manajerial dengan baik. Kalau A itu dia pakai ERP-nya modulnya SAP. Mungkin kalau pernah ngobrol sama orang AI, mereka pakai namanya SAP. Tapi ada juga Oracle. Kalau di MRT yang bagian sarana, sarana sama LRT bagian sarana tuh makainya Maximo. Gitu. Terus Windows juga punya Windows Enterprise gitu. Di MRT pakainya SAP juga selain Maximo tadi. Nah, ntar saya kasih contoh ya. Bentar. Google. Iya Pak, muncul Sudah Pak. Pak, Ya, sudah Pak. lowongan pekerjaan terkait ERP ya. Jadi, ini contoh nih, ada perusahaan yang dia eh, memahami sistem ERP, terus ini mempunyai pengalaman menjalankan ERP, terus ini di Hutama Karya bahkan ada manajer khusus buat ERP, terus ini BUMN juga, ini SAP ini ERP, salah satu modul ERP. Jadi ERP itu kayak kita ngomongin eh, sistem operasi gitu, sistem operating system. Nah, kalau di komputer kan ada Windows, ada Linux gitu ya. Nah, ERP itu operating system, sama dengan operating system. Nah, nanti apa aja sistemnya? Ada yang Linux, ada yang Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11 gitu, Windows 12. Nah, itu jenis-jenisnya. Jadi ERP itu kayak operating system. Nah, jenisnya apa aja? Ada Oracle, ada Maximo, ada SAP gitu. Nah, nanti eh, kalau teman-teman masih kuliah terus punya waktu buat ikut-ikut training, ini aja training-training masalah ERP gitu. Nih, trainer ERP application. Jadi banyak sih. Bahkan trainernya pun buka. Terus ERP bootcamp nih. Apa banyak banget ininya. Job vacancy ini kalau teman-teman pokoknya buka aja lowongan pekerjaan terkait ERP itu hampir semua perusahaan sekarang buka. Itu. Jadi nanti kalau ikut training, jadi teman-teman cari pelatihan, terus yang berjudul ERP. Nah, itu teman-teman bisa ikut pelatihannya. Kalau misalnya ada berapa duit gitu kan bisa pelan-pelan nabung dulu. Gitu. Ini kayak Virama Karya ini BUMN. Nah, biasanya nih staff IT, ERP developer. Jadi kalau ERP itu biasanya dia walaupun berhubungan sama IT, tapi nggak harus teman-teman punya background lulusan IT gitu. Karena SAP itu atau ERP itu biasanya kita mainan sama Tikot. Tikot itu kayak misalnya kalau di kalau apa? Kalau ini muncul nggak yang CMD saya nih, Comment Prompt. Muncul nggak ya? Comment Prompt. Nggak ada Pak, komen promnya nggak kelihatan. Oh, nggak muncul ya. Jadi kalau misalnya kita kayak buka Comment Prompt terus IP config atau list IP gitu kan muncul tuh. Nah, IP config itu kan namanya comment prompt ya, atau kalau di bahasa ERP itu Tikot. Kode yang akan kita ketik supaya dia muncul instruksi selanjutnya itu apa gitu. ERP ini salah satu inilah salah satu yang teman-teman kalau bisa itu jadi salah satu advantage buat teman-teman nanti saat cari kerja gitu, karena zaman sekarang cari kerja tuh nggak melulu soal teman-teman background pendidikannya apa gitu.
tapi lebih ke teman-teman itu bisa apa aja. Jadi selain AutoCAD, ya ERP inilah yang harus teman-teman bisa gitu. Jadi apa belajar lah gitu. Teman-teman boleh catat lah salah satu skill yang teman-teman harus bisa. Karena sekarang zaman cari kerja udah beda sama dulu lagi. Pendidikan, background pendidikan tuh nggak terlalu ngaruh lagi sekarang. Lebih ke skill. Jadi sertifikat apa aja yang teman-teman harus punya. Jadi ada ini, ada list yang teman-teman kalau bisa punya akan sangat mudah banget cari kerja. Pertama itu AutoCAD, AutoCAD. Ini AutoCAD teman-teman eh, harus bisa lah. Nanti kalau penjurusannya ngambil Sintel sama Track itu ketemu saya di semester 6 7 itu udah pasti tugasnya pakai AutoCAD. Ini ya. Terus habis itu ERP, nah teman-teman baca-baca atau mulai belajar. Terus habis itu Smart Card, sertifikasi dari Dirjen KA, Smart Card. Nah, Smart Card ini biayanya sekitar 9 jutaan per orang. Dia kayak kayak SIM, kartu SIM Smart Card. Yang bedain teman-teman lulusan ITERA, Trisakti, API, kenapa yang API lebih cepat dapat kerjaan, walaupun mereka cari kerja sendiri itu karena Smart Card ini. Nah, ini silahkan teman-teman eh, nabung itu sekitar 9 juta tuh biaya. Mulai dari sekarang nanti pas udah mau lulus, nah teman-teman baru ambil sertifikatnya karena ini tahannya cuma 4 tahun. Setiap 4 tahun harus diperpanjang. Nah, kalau teman-teman di awal udah dapat smart card terus kerja nih. Nah, nanti yang perpanjangan itu biasanya dibayarin perusahaan gitu. Kalau punya smart card nih nggak usah takut nih. Pas ini kartu sakti smart card nih. Jadi AutoCAD, ERP sama smart card. Selain bahasa Inggris tentunya ya. Tapi tiga ini teman-teman paling nggak harus bisa. Harus eh tahu lah gitu. Minimal tahu-tahu basicnya. Ya. Nah, rules of information system in business. Jadi kenapa ERP itu penting? Dia tugasnya itu untuk support business process and operation. Terus support business decision making sama support strategis for competitive advantage. Nah, ini segitiga bisnis. Jadi kalau saya contoh yang jelasin ERP yang biasa dipakai di perkereta apian. Jadi kita itu pakai namanya modul SAP. Ini lagi rame nih, kena skandal kemarin si SAP ini. Kalau teman-teman baca berita, ntar saya ini. Ada beritanya yang SAP itu nyuap pejabat-pejabat di Indonesia. Ini apa? Teman-teman bisa buka SAP menyuap pejabat Indonesia itu banyak beritanya. Jadi karena ini beritanya ini. Ini. Jadi dia nyuap terus kena denda 3,4 triliun. Jadi kait ini suap. Jadi kenapa dia harus menyuap? Karena saingannya banyak untuk sistem ERP ini. Nah, kalau perusahaan itu udah pakai satu sistemnya mereka, itu akan terus-terusan pakai sistem mereka sampai perusahaan itu bangkrut. Karena nggak mungkin perusahaan udah pakai SAP terus habis itu pindah ke Oracle itu nggak mungkin. Atau pindah ke Microsoft itu nggak mungkin. Karena investasinya mahal banget. Jadi kalau di SAP itu kayak kita buka akun, buka akun, nah itu butuh username sama password kan. Nah, di KI dulu tuh 2014 itu saya diceritain
satu akun itu harganya sekitar 100 juta itu buat login masuk. Nah, ini contohnya ya ERP, kita bahas yang SAP. Ini udah muncul slide-nya lagi kan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, SAP ini ada beberapa modul, contohnya SAP LAM. Nah, SAP LAM ini dipakai oleh bagian maintenance atau operasi dan maintenance. Jadi, orang-orang Sintel, JJ, Rolling Stock, orang operasi itu pakainya SAP LAM. Terus ada lagi modul SAP lagi namanya SAP MM. Ini dipakai untuk eh, apa yang berhubungan sama duit dan supply chain. Jadi kalau kita mau lihat stok misalnya, kita butuh baut satu gitu. Nah di SAP MM ini nanti si baut itu akan ketahuan berapa harga, terus lokasi gudangnya ada di mana, kuantitinya ada berapa. Itu di SAP MM. Terus ada SAP Vina. SAP Vina ini biasanya berhubungan sama penggajian. Jadi dari SAP LAM ini misalnya nih ada work order untuk perbaikan telepon gitu misalnya, perbaikan telepon. Nah, nanti siapa personil yang melakukan perbaikan gitu, berapa lama? Nah, nanti di SAP Vina ini langsung ketahuan jumlah pekerjaannya dia itu akan dikonvert untuk masalah uang gitu. Jadi jam kerja dan uang itu SAP Vina. Jadi MM ini barang gudang, LAM ini untuk proses pekerjaannya seperti apa. Vina itu berhubungan sama duit finance. Nah, untuk supaya tiga-tiganya ini bisa saling berhubungan satu sama lain, ini ada namanya SAP HANA. Jadi kita tinggal connect ke SAP HANA bisa untuk collect tiga data ini. Ada lagi SAP SR gitu, banyak sih SAP. Tapi yang banyak digunakan ini. LAM, MM, Vina, SR, sama HANA. HR ini Human Resource. Ya, misalnya, oh di kerjaan ini ternyata load kerjanya terlalu berat gitu. Kalau dua orang nggak cukup, berarti dari sisi orang kita butuh tambahan. Nah, SAP HR ini untuk ngedata itu, untuk ngitung kebutuhan. Itu. Nah, makanya kalau misalnya nih dari atas nih, dari sisi direksi atau direktur, pengen lihat nih kebutuhan perusahaan saya itu gimana sih sekarang. Saya tuh tahun depan harus invest dalam bidang apa. Nah, ini bisa dari SAP HANA, dia bisa ngelihat. Oh, ternyata kebutuhan orangnya saya masih harus nambah 5 orang ya, terkait skill A, B, C, D gitu. Secara finance aman nggak ya? Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Nah, itu udah jadi sistem. Makanya di bisnis itu dia dipakai untuk support business process and operation, untuk decision making, support strategi for competitive advantage. Ini maksud dari piramidnya ini. Karena seperti itu. Nah, teknologi informasi semakin penting dalam pasar yang manajer membutuhkan semua bantuan yang mereka bisa dapatkan. Sistem informasi mempunyai tiga peran penting dalam bisnis. Support business operation, dari akuntansi untuk melacak pesanan pelanggan. Terus sistem informasi menyediakan manajemen dengan dukungan dalam operasi bisnis sehari-hari. Respon yang cepat menjadi lebih penting. Kemampuan sistem informasi dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi bisnis menjadi penting. Sebentar, saya ambil charger laptop dulu. Nah, SWOT Business Decision Making sama-sama di sistem informasi yang dapat menggabungkan informasi untuk membantu menjalankan bisnis yang lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu manajer mengidentifikasi tren untuk mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya. Informasi sistem membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih banyak informasi.
Kemudian support strategis for competitive advantage. Sistem informasi dirancang dengan tujuan strategis dari perusahaan sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Yang terkait 3 poin ini, saya ambil contoh ini. Mungkin teman-teman ngerasain ya. Jadi kalau di Gojek, jadi mereka punya punya metode star analysis. Metode star analysis. Star analysis. Yang ini lagi sering beli bubur ayam. Yang ini lagi sering beli nasi goreng. Nah, dari orang-orang ini itu si Gojek itu melihat kebiasaannya. Oh, ternyata dari 5 user, 3-nya lebih senang martabak. Oke, berarti kita akan ngadain promo untuk pembelian martabak. Nah, mereka ini sering belinya di jam berapa? Nah, misalnya ini di jam 6 sampai 7 malam. Yang ini jam 6 sampai 8 malam. Kebiasaannya ini 6 sampai jam 7 malam. Yang ini jam 7 sampai jam 8 malam. Terus yang ini misalnya jam 9 sampai jam 10 malam. Rata-rata mereka pesennya habitnya kayak gitu. Oh, berarti promo kita akan kita adain dari jam 6 sampai jam 8 malam. Asalnya. Promonya apa dari jam segitu? Martabak. Gitu, misalnya. Nah, makanya nanti Gojek itu akan ngasih promo dengan sistem yang tepat sasaran. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Gojek itu kenapa makin lama makin besar, beda sama Uber gitu, atau Grab yang memang stuck gitu ya sekarang. Selain memang ya apa orang Indonesia yang punya, kemudian disupport sama pemerintah juga, Gojek punya sistem yang memang dia mengidentifikasi kebutuhan setiap pelanggan itu beda-beda gitu. Jadi mereka punya database kita sebenarnya, apa kebiasaan kita. Ya, teman-teman sering nih pergi dari stasiun ke kantor gitu atau stasiun ke kampus. Nanti teman-teman sampai di lokasi itu dia udah langsung ngasih advice gitu loh. Oh, ini nih tujuan kamu biasanya gitu. Langsung muncul gitu. Nah, itu kebiasaan yang memang dibikin. Jadi Gojek itu punya sistem database untuk penumpangnya mereka. Makanya kebijakan atau promo yang dikasih itu suka beda-beda. Ya teman-teman, misalnya pesan Gojek dengan jarak yang sama, tapi beda handphone, beda akun, kok harganya beda gitu. Ya yang satu dapat promo, satu enggak. Itu memang yang dilakukan sama si pihak Gojek. Jadi dia akan mempunyai profil masing-masing pelanggan dia, sehingga apa yang dia lakukan atau promo yang dia kasih itu bisa tepat sasaran. Nggak yang cuma bakar-bakar duit gitu. Itu contohnya. Makanya ERP itu adalah salah satu cara atau software yang dikembangkan supaya apa? Supaya kita bisa punya rekam database sebanyak mungkin. Makanya sekarang muncul istilah kerennya adalah big data. Nah, karena muncul big data, maka banyak pekerjaan yang berhubungan sama data analis dan data scientist yang memang sekarang lagi banyak dibutuhin. Data analis, data scientist itu kayak ini perusahaan punya data nih, datanya kayak gini contohnya. Nah, kamu sebagai data analis, kamu harus ngapain sekarang gitu supaya data ini bisa kita olah, bisa kita manfaatkan dan perusahaan bisa ngasih kebijakan yang sesuai sama market. Nah, kabar baiknya data analis sama data scientist ini teman-teman nggak perlu belajar sistem informasi. Teman-teman ngambil les kayak ERP tadi, kelas data scientist atau data analis itu bisa. Kalau teman-teman suka lihat eh, konten-konten di Instagram atau TikTok mungkin itu dia
banyak banget yang orang backgroundnya bukan teknik informatika atau sistem informasi atau teknik komputer, tapi dia kerja sebagai data analis atau data scientist. Backgroundnya mungkin eh, pertanian gitu. Ada saya pernah lihat di pertanian IPB gitu, tapi kerjanya di perusahaan startup sebagai data analis atau data scientist. Itu ada juga. Jadi teman-teman bisa inilah bisa eh, apa coba-coba gitu belajar. Itu ada sih kelasnya yang nggak lama gitu, cuman berapa bulan gitu. Nanti dia bisa langsung nyalurin teman-teman ke tempat lowongan pekerjaan yang membutuhkan. Itu banyak juga. Soalnya dulu waktu saya S2, kebetulan masalah big data, tesisnya, nah saya ikut kelas itu. Itu ada program yang dia kalau kita kelasnya sampai kelar, tadi disalurin juga tempat pekerjaannya. Oke, selanjutnya uh, Loss of a business in business. Jadi kalau di bisnis itu salah satu yang berkembang atau yang sekarang lagi ngetren itu kayak B2B, business to business atau business to government. Itu lagi Mm-mm. banyak banget berkembang. Nah, ini contohnya nih. Jadi dari company ke boundary, ini engineering and research, kemudian manufacturing and production, kemudian accounting and finance. Jadi memang sekarang juga ini tuh benar-benar semua udah di digital gitu. Karena memang prinsipnya adalah gimana caranya perusahaan punya data sebanyak mungkin. Jadi data-data ini yang nanti bisa dimanfaatkan sesuai dengan arah kebijakan dari perusahaan. Nah, supply chain management ini juga sekarang jadi salah satu hal yang fokus. Rapi, Bang. Kenapa bisa harus uh, dikonsenkan? Karena kayak gini, misalnya perusahaan atau kita ngomongin perkeretaapian lah. Misalnya gangguan nih sistem atau modulnya dan harus di replacement atau harus diganti. Tapi nggak ada spare partnya, otomatis kan gangguannya jadi nggak clean. Ya, teman-teman motor rusak, tapi di bengkel itu nggak punya spare partnya. Ya, otomatis motor teman-teman akan nganggur dulu di bengkel sampai dapat spare partnya. Atau teman-teman nyari spare part dari tempat lain akhirnya dapat. Nah ini nggak boleh sampai kosong. Sisi pergudangan tuh nggak boleh sampai kosong. Makanya sekarang ilmu yang berkembang itu supply chain management gitu. 2022 waktu saya ngajak Agra jadi konsultan di KAI itu kan kita bikin software, bikin aplikasi untuk ngitung kebutuhan spare part. Nah ini berhubungan sama supply chain ini. Nah supply chain ini erat kaitannya sama namanya lead time. Lead time. Lead time itu kayak waktu yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari teman-teman bikin dokumen sampai beli dokumen, terus beli, terus pengiriman, pengujian, serah terima, sampai masuk gudang. Ya, gudang. Ini berapa lama nih? Nah, ini lead time. Nah, lead time ini harus diperhatikan karena jangan sampai teman-teman tahu nih, oh ternyata modul ini tuh 9 bulan baru bisa ready. Jangan sampai teman-teman spare partnya cuma punya satu, sedangkan aset yang terpasang ada 100 gitu. Nah, spare partnya cuma punya satu, padahal ini alatnya kritikal, nah itu jangan sampai.
Nah, itu dibutuhkan lah namanya kemampuan untuk supply chain. Itu kenapa? Karena ketika si perangkat ini vital tapi nggak ada spare part, maka ketika gangguan itu akan berhubungan langsung sama core bisnis perusahaan. Itu yang bahaya. Karena kalau sampai gangguan itu nggak cuma dari rugi dari sisi lah, tapi nama baik perusahaan juga jadi pertaruhan di situ. Nah, biasanya supply chain management ini jadi musuh utama orang finance. Gitu. Orang finance ini ngontrol banget masalah supply chain karena dia nggak mau cash flow perusahaannya terganggu karena terlalu banyak mendatangkan atau menyimpan spare part. Nah, di KAI itu aturannya nggak boleh spare part itu kesimpan lebih dari 3 tahun. Yang mobil-mobil kayak gitu nggak boleh kesimpan lebih dari 3 tahun. Nah, ini juga kemampuan kalau kita harus bisa ngebaca. Nah, misalnya kita ambil contoh lah, dalam satu rumah. Nah, di rumah itu kasur, ada pintu, ada jendela, ada lampu, ada kulkas, meja, kursi gitu. Terus ada gas, ada kompor gasnya. Nah, terus ada genteng, ada plafon gitu ya. Lengkap lah satu rumah. Nah, teman-teman sebagai seorang manajer itu harus bisa prediksi. Oh, saya butuh spare part-nya lampu ini berapa ya? Terus karena secara analogi kan spare part untuk lampu sama jendela itu harusnya lebih banyak lampu karena lampu ini rawan putus. Nah, tapi berapa kebutuhan pastinya? Nah, itu yang harus dilihat lagi. Misalnya, oh butuhnya satu deh gitu. Nah, kenapa bisa satu? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Nah, makanya kenapa kita butuh database yang cukup lengkap? Ya, itu salah satunya. Ketika kita berhubungan sama supply chain, justifikasi kita jadi jelas. Nah, ini sampai ke customer relation management, marketing, sales, sama customer service. Penekanan harus ditempatkan pada bagaimana bisnis berhubungan dengan berbagai konstituen atau entitas dalam membentuk tim virtual. Internet dan teknologi yang terkait dan aplikasi merevolusi cara bisnis dioperasikan dan cara orang bekerja, serta bagaimana teknologi informasi mendukung operasi bisnis dan aktivitas kerja pada pengguna akhir. Bisnis dengan cepat menjadi perusahaan e-bisnis. E-bisnis itu maksudnya bisnis yang dilakukan secara elektronik ya. Teman-teman kan lagi tugas jualan tuh, nah itu bisa disebut e-commerce. Internet dan jaringan internet seperti dalam perusahaan dan antara perusahaan dan mitra dagangnya telah menjadi infrastruktur teknologi informasi utama yang mendukung operasi bisnis dari banyak perusahaan. Perusahaan e-bisnis mengandalkan teknologi seperti merekayasa ulang dan merevitalisasi proses bisnis internal, menerapkan sistem perdagangan elektronik antara perusahaan dan pelanggan mereka dan pemasok, mempromosikan kolaborasi perusahaan antara tim-tim bisnis dan kelompok kerja. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk jaringan kerja dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronik, dan komunikasi perusahaan, dan kolaborasi dalam perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Ini peran information system. Memperluas peran information system bisnis dan manajemen. Jadi data processing, ini tahun 50 sampai 60-an. Terus manajemen reporting, itu tahun 60 sampai 70-an. Decision support,
tahun 70 sampai 80-an. Kemudian strategic and in user support tahun 80 sampai 90. Memang beginilah perkembangan information system sekarang ya. Cukup luar biasa pengaruhnya. Dan sekarang harusnya sih nggak ada perusahaan yang nggak memanfaatkan teknologi digital ya. Pasti mereka memanfaatkan, walaupun hanya sedikit. Terus tahun 90 sampai 2000-an, electronic business and e-commerce. Nah, disinilah lahirnya Amazon, terus Alibaba, tahun-tahun ini muncul. Itu kan memang Amazon itu kan e-commerce kan. Yang bikin si Jeff Bezos bisa jadi salah satu orang terkaya dunia. Ini recently all for animation to work provide example of computer tasks and career possibilities for its data processing, electronic data processing system, transaction processing, record keeping, and traditional accounting application. Ini contohnya. Terus manajemen reporting, manajemen information system, manajemen report of perspective, perspectivified information to support decision making. Kemudian decision support system, interactive ad hoc support of the managerial decision making process, strategic and user support, and user computer system, direct computing support for end user productivity, and work group collaboration. Executive information system, critical information for top management, dan contoh-contohnya sampai ke electronic business and e-commerce tahun 90 sampai 2000-an. Ini information system, support of business operation, sama support of managerial decision making. Kalau di operation support system, itu ada transaction processing, ada process control system, ada enterprise collaboration system. Kalau di support of managerial decision making, ada executive information system, decision support system, sama management information system. Processing business transaction, kalau di proses control system itu control of industrial process. Enterprise collaboration itu team and work group collaboration. Di management information system ada perspective reporting for manager. Kemudian ada interactive decision support, ada information level for executive. Khusus yang ini ya, yang reporting ini kan sekarang udah ada WA ya. Nah, sekarang rata-rata udah pakai WA. Cuman yang harus diingat adalah WhatsApp itu kita nggak pegang database-nya sendiri. Jadi tetap butuh teknologi atau sistem untuk mengelola supaya kita yang pegang si database-nya tersebut. Gitu. Makanya biasanya kalau di kantor-kantor, walaupun laporan lewat WA, tapi dia juga tetap harus ngirim laporan via email, lewat pakai Excel gitu, dipakai Excel atau bikin work order pakai SAP atau ERP tadi, kemudian dikirim email. Gitu. Nah, sistem informasi dapat diklasifikasikan pada jenis dukungan yang diberikan pada sebuah organisasi. Operation support system, data yang dihasilkan oleh proses dan digunakan dalam operasi bisnis. Mereka menghasilkan berbagai produk informasi untuk penggunaan internal dan eksternal. Sistem pendukung operasi tidak menekankan memproduksi produk informasi spesifik yang terbaik yang dapat digunakan oleh para manajer. Nah, pada proses lebih lanjut, sistem informasi manajemen biasanya dibutuhkan peran sistem pendukung. Contohnya ya, kayak effectively process business transaction, control industry process, atau support team and work group collaboration.
Manajemen support system membantu manajer dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan oleh semua jenis manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang kompleks. Secara konseptual, beberapa jenis utama dari sistem informasi mendukung berbagai tanggung jawab pengambilan keputusan. Contohnya manajemen informasi sistem, memberikan informasi dalam bentuk laporan dan menampilkan untuk manajer dan profesional bisnis. Decision support sistemnya memberikan dukungan komputer langsung ke manajer selama proses pengambilan keputusan. Kemudian di executive information system memberikan informasi penting dari berbagai sumber internal dan eksternal dalam digunakan menampilkan eksekutif dan manajer. Nah, perencanaan ini fungsi pertama dan salah satu fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen ada 5, yaitu planning, organizing, staffing, actuating, sama controlling. Untuk sisi manajerial itu ada 5 poin. Planning, organisasi, sumber daya, pergerakan organisasi, dan pengawasan atau evaluasi. Tahapan perencanaan ini ada 5 tahapannya. Yang pertama, penganggaran dan pengawasan keuangan, perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis bisnis, perencanaan strategi korporat, kemudian manajemen strategi. Tahapan perencanaan, perkembangan pemikiran perencanaan dapat juga dilihat dari sudut lain, yaitu integritasnya dalam keseluruhan perencanaan perusahaan. Dari sudut pandang ini terjadi juga 5 tahap evolusi. Tahapan pertama dan kedua hanya terjadi dalam perencanaan kebutuhan barang untuk perusahaan. Tahap-tahap selanjutnya sudah menyangkut kebutuhan produksi, manufaktur, keuangan, marketing, dan sebagainya. Ini contoh nih perkembangan perencanaan. ERP, MRP, 2, ERP, IRA, gitu. Jadi ini kalau teman-teman nanti kerja nih, terus apa yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa problem solving gitu. Nah, problem solving itu biasanya kalau di kantor-kantor itu pasti teman-teman cuma dikasih tahu masalah perusahaan itu apa. Nih, gitu. Nah, cara teman-teman menyelesaikan ya, itu teman-teman harus kadang cari sendiri. Gitu. Itu pentingnya teman-teman punya relasi. Ini berhubungan sama software-softwarenya aja, gitu. Dan waktu perkembangan. Tahapan perencanaan ada economic order quantity. Perangkat yang dimaksud ialah persediaan pengamanan atau bill of material. Bill of material itu kayak gini. Teman-teman punya motor. Teman-teman punya motor. Teman-teman data tuh satu-satu. Karet, footstep ada berapa. Terus rantai itu total ada berapa tuh. Ada berapa gabungan dia. Baut ada berapa. Stiker tipenya apa gitu. Jadi bill of material itu harus benar-benar didetailkan. Kalau di perkeretaapian itu ada level kritikal. Nah ini harus sampai kritikal level 5. Kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman mau pengadaan spare part yang tepat sasaran, itu harus benar-benar detail. Nggak bisa yang, oh ini modulnya yang rusak gitu. Tapi modul tersebut terdapat IC apa aja itu harus di list. Terus yang kedua, material requirement planning. Tahap ini berkembang untuk memenuhi keperluan material yang tergantung dari keperluan material lain. Nah, ini masih dalam hubungan supply chain ya, kebutuhan material. Terus manufacturing resource planning untuk membedakan dengan ERP karena nama tersebut apabila disingkat akan sama. Tahap ini adalah untuk mengintegrasikan perencanaan kebutuhan material dengan kebutuhan perusahaan yang lain. Dan ERP penyempurnaan digunakan mengembangkan teknologi terakhir
cakupannya untuk lebih luas lagi dan lebih bagus lagi tentunya. IRM hanya perencanaan, kalau IRM menyangkut fungsi-fungsi manajemen lain. Nah, ini perkembangan. Jadi semua memang butuh aplikasi atau software sekarang. Ya, teman-teman harus sedikit banyak pernah tahu lah. Nah, sistem informasi perusahaan, internal perusahaan, ini ada supplier, ada customer. Diagram umum sistem perusahaan itu kan kita punya customer, kita punya supplier, kita ada di tengah-tengah. Kita harus bisa nge-planning apa kebutuhan dia, terus kita cari. Apa kebutuhan dia, kita cari. Bisnis itu kan sebenarnya teman-teman menyelesaikan masalah yang dihadapi sama orang lain. Itu bisnis. Teman-teman kalau pengen bisnisnya sustainable ya teman-teman harus bisa jadi jawaban masalah orang lain. Itu baru sustain. Gitu. Makanya ERP itu digunakan untuk kita punya database. Gitu. Punya database-nya dulu. Apa kebutuhan customer? Jadi kita bisa eh, teman-teman matching ini antara supplier, customer, teman-teman ada di tengah, teman-teman ngelola atau jadi maklar aja gitu. Tuh, bebas lah. Tapi ya harus punya database-nya dulu kebutuhan customernya apa aja. SCM adalah suatu sistem informasi untuk memudahkan pengendalian atas supplier. ERP adalah sistem inti perusahaan yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan. CRM adalah sistem informasi untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan. Supply chain management adalah sistem yang ditujukan untuk mengendalikan supplier. Pengendalian ini bertujuan utama untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau bahan mentah agar tidak menghambat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Stok apa modulnya? Itu ada manajemen stok bahan baku, manajemen utang dan aging utang, reorder point, terus penilaian persediaan. Nah, yang saya pengen catat adalah reorder point. Nah, reorder point ini biasanya dia akan berhubungan sama minimum spare part yang harus dibutuh, yang harus ada minimum spare part. Misalnya tadi kita punya perangkat yang terpasang ada 100. Kalau spare partnya cuma tinggal satu baru kita pesan lagi ya pasti nanti ketika ini gangguan kita udah nggak punya spare. Makanya reorder point ini berapa sih spare part minimal yang harus dipunyai gitu. Nah ini penting nih untuk teman-teman tahu. Kita bahas masalah supply chain. Sebentar saya izin kamar mandi.
Pengembangan dari sistem ini adalah teknologi electronic data interchange yang memungkinkan supplier dapat memantau stok itu secara real time sehingga risiko kekurangan stok akan dapat diminimalisasikan secara global. Ruang lingkup sistem pada bagian dapat digambarkan seperti ini. Ini dari supplier pengerima. Nah, ini itu lead time. Dari lead time ini lead time. Dari pengiriman sampai ke gudang lead time. Kalau dari sisi supplier ya dia sampai selesai pembayaran. Karena biasanya di pemesanan itu ada yang pakai termin, ada yang 0-100, ada yang 50 DP, 50 ketika barang sampai. Ya sekarang ada suaranya nggak? Ada, Oke, Pak. siap. Oke, siap. Sorry. Jadi saya lupa unmute. Oke. Customer Relationship Management, CRM, adalah singkatan dari Customer Relationship Management, support proses bisnis untuk mencari, mendapatkan, dan mempertahankan konsumen. Artinya kita melihat supaya penumpang atau customer kita itu bisa loyal. Aplikasi CRM biasanya terdiri atas modul-modul seperti Sales for Automation, Call Management, dan Self-Service. Ini contohnya, salesperson, jualan, marketing, pengiriman. Nah, si salesperson ini adalah ujung tombak ya. Kalau di perusahaan-perusahaan tuh, sales ini si ujung tombak perusahaan. Jadi gimana dia bisa mendapatkan new customer, bisa mempertahankan customer yang lama. Biasanya top-top leader itu dia pernah jadi atau ada di posisi sales. Sales emang banyak banget lowongan, cuman itu adalah salah satu ilmu yang nggak semua orang bisa ya, menjual dan mempertahankan tingkat loyalitas dari si customer itu. Ruang lingkup CRM adalah melakukan evaluasi atas marketing yang dijalankan perusahaan. Dengan sistem ini dapat dilakukan evaluasi efektivitas dari skema pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam melakukan promosi atas suatu produk. Melakukan profiling atas konsumen. Profiling itu kita melihat profil konsumen tersebut, kebutuhannya apa, nah kita tawarin jasa atau apa yang bisa kita support. Dengan membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang diharapkan perusahaan dapat dengan mudah menemukan sasaran pemasaran produk-produknya. Melakukan analisis lead time untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen dapat melakukan tracing atas produk pesanannya. Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk dapat mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan. Secara garis besar, sistem dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, dari akuntansi, manajemen, terus ada lagi gudang, gitu sampai ya. Sistem informasi akuntansi memiliki dua karakteristik utama, yaitu pengendalian atas transaksi keuangan, konversi data keuangan menjadi laporan keuangan. Sistem informasi manajemen adalah semua hal yang bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja atas perusahaan. Sistem ini mencakup manajemen seluruh aspek perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari. ERP itu sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Ini konsep dasar ERP nih. Jadi dari customer masuk ke front office, terus corporate reporting, human resource management, terus back office.
yang saya sampaikan tadi tuh. Ada LAM, ada FM, Vina, HANA gitu. Jadi memang konsep dasarnya itu dari sini, customer. Jadi kita harus tahu customer kita itu siapa. Nah, penjualannya gimana nih? Kalau di sini contohnya ya, terus service application. Nah, corporate reportingnya ini dari sisi central database-nya. Jadi apa kebutuhan dari back office yang bisa yang bisa untuk mensupport front office atau apa permasalahan front office yang harus disupport sama back office. Misalnya tadi kekurangan SDM, nah ini bisa dilihat dari sini. Atau top level management bisa lihat laporan masing-masing sales gitu misalnya. Jadi kita biasanya kalau di kantor tuh ada KPI. Nah, KPI itu yang harus kita jaga atau kita kejar supaya kita bisa terus berkembang. ERP definition, ERP is a complete enterprise with business software solution. Sistem ERP terdiri dari modul dukungan perangkat lunak seperti pemasaran, penjualan, layanan lapangan, desain produk dan pengembangan, produksi dan pengendalian persediaan, pengadaan, distribusi fasilitas, manajemen industri, desain proses dan pengembangan, manufaktur, kualitas, sumber daya manusia, keuangan, dan jasa akuntansi dan informasi. Kata Daniel Leary memberikan definisi ERP sebagai berikut. Sistem ERP adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses transaksi pada organisasi dan memfasilitasi perencanaan terpadu dan real-time produksi dan respon pelanggan. Secara khusus, sistem ERP akan diasumsikan memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik ERP ini paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan menggunakan server. ERP memadukan sebagian besar proses bisnis. Sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Sistem ERP memungkinkan mengakses data secara nyata atau waktu real time. Dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Nah, dari hal-hal yang ini yang disebutkan ini, maka ERP itu nggak bisa dikopas dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Gitu. Jadi ERP itu ya sesuai sama proses bisnis perusahaan. Jadi nggak bisa, walaupun sama-sama perkeretaapian kayak MRT nyontek KAI itu nggak akan bisa. Gitu, karena proses bisnisnya beda. Jadi memang ERP ini di-develop sesuai kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Ini gambaran, ada pelanggan, ada pemasok, ada persediaan, ada database terpusat, gitu. Ada sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Syarat utama ERP itu apa? Integrasi. Karena ERP itu terdiri dari banyak modul. Modul itu banyak. Makanya ERP itu kuncinya adalah integrasi. Ketika integrasi ini gagal, maka ERP nggak akan maksimal. Sama halnya kayak di MRT. MRT itu integrasi sistem SAP-nya itu nggak smooth gitu. Ada banyak kendala. Beda sama di KAI. Di KAI itu smooth, walaupun memang butuh sekitar 4 sampai 5 tahun untuk sampai proses yang bagus gitu. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan suatu departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real-time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses, dan mudah disebarluaskan. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa seluruh bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan kerja bisnis. Jadi memang masing-masing itu beda-beda ya, tergantung kebutuhan. Nggak bisa saling di copy paste satu sama lain.
Nah, tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ini ERP Evolution. Nah, sekarang udah jadi hal yang harus dipakai sama perusahaan kalau pengen benar-benar sustain gitu. Untuk ngikuti perkembangan zaman itu harus sekarang si ERP ini. Evolusi ERP tahap 1, material requirement planning merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap 2, closed loop MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Kemudian manufacturing resource planning merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan, penjualan, dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4, Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap 5, Extend ERP merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nah, kenapa harus diimplementasikan ERP? Karena bisnis reason dan teknologi. Ya ini, dua inilah paling dasar ya. Common business reason for implementing ERP karena performa, high cost, not responsive to customer, complex process, unable to support strategis, globalisasi, inconsistent business process. Jadi ERP ini dipakai untuk sistem monitoring supaya lebih mudah, sebenarnya poinnya di situ. Jadi kita bisa lihat di mana yang nggak perform, di mana yang harus bisa kita perbaiki. Terus apa dasar masalahnya itu bisa ketahuan. Terus display system, for quality of information, system not integrated, difficult integrating acquisition, obsolete system, unable to support growth. Ini kalau teknologinya. Nah, karena ERP ini terus berkembang, maka perusahaan juga ketika dia melakukan perubahan proses bisnis dari sisi ERP juga harus dirubah lagi gitu. Jadi dia juga nggak bisa terus-terusan dipakai. Makanya di sini obsolete system atau sistem itu harus selalu update atau jangan sampai ketinggalan zaman, itu jadi salah satu poin di ERP. Ini profit dari profit. Tapi ini sekarang jauh lebih besar ya. Nah, ini awal-awal dikenalin ERP yang generasi kedua. Tapi kalau sekarang udah jauh lebih berkembang. Increase in sales, kita bilang 30%. Atau reduce cost. Jadi pilihan. Mau nambahin penjualan atau menekan angka produksi. 5-10%. Ini kalau di perusahaan jadi penting banget. Gitu. Integrasi ERP, informasi keuangan, integrasi pesanan pelanggan, proses manufaktur, mengurangi persediaan, informasi karyawan. Jadi penting. Kayak mungkin itu kayak ERP. Jadi mungkin itu perkuliahan pada siang hari ini. Eh, Nanti minta tolong Mas Arlan ya untuk screenshot daftar hadir. Saya absensi nanti. Siap, Pak. Siap. Oke, sebelum kita tutup,
kita doa dulu. Doa sampai dalam agama Islam, berdoa ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk perolehan pada siang hari ini, semoga memberikan banyak manfaat bagi kami. Ya Allah, kami sedang mengejar segala cita-cita kami.